Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UPT SD Impres 377 Sanrego, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Andi Yuliani. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Selanjutnya teman saya. Saya Muhammad Ridwan SPD sebagai koci. Dan saya Hasjunita SPD sebagai coach. Selamat siang Bu Nita. Selamat siang Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Jadi sebentar Ibu akan melakukan proses coachingnya bersama dengan Bapak Ridwan sebagai coaching. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan hal-hal di mana di dalam proses percakapan coaching sebentar, saya sebagai pengamat ingin mengamati percakapan yang Ibu lakukan. Untuk itu yang harus dimunculkan pada saat percakapan yaitu adanya model alur tirta. Kemudian di dalam percakapannya juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang ada. Yang pertama yaitu ada kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah, sebelum di sini Ibu melakukan percakapan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, ya Bu. Ya, Bu. Yang pertama di sini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan sebentar? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian bagaimana Ibu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu masalah pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Itu Bu. Jadi secara spesifik yang ingin diobservasi ada 2 ya Bu. Yang pertama tadi kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diharapkan nantinya seperti apa Ibu? Saya mengharapkan si coach Pak Ridwan ini dapat menemukan solusi dari masalahnya Bu. Ya, jadi setelah percakapan ini berlangsung, harapannya Pak Ridwan ini dapat menemukan solusi ya di dalam menghadapi masalah saat ini. Baik Ibu, kalau begitu langsung saja saya persilakan kepada Ibu Hasjunita dan Bapak Ridwan untuk melakukan proses. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah ya Pak. Apa agenda pertemuan pada siang hari ini Pak? Jadi pertemuan pada siang hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu masalah yang saya hadapi di kelas saya. Masalah yang dihadapi di kelas ya Pak. Apa tujuan pertemuan ini Pak? Jadi tujuan dari pertemuan ini saya ingin curhat dengan Ibu, menyampaikan masalah saya sehingga saya bisa tenang, bisa mendapatkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah saya dan proses selanjutnya. Jadi Bapak ingin solusi dari saya ya. Apa ukuran keberhasilan pertemuan ini Pak? Ketika nanti saya sudah berbincang-bincang dengan Ibu dan saya bisa mendapatkan solusi dan bisa melakukan apa yang tepat, maka itulah saya anggap sebagai keberhasilan dalam percakapan ini. Alhamdulillah Pak ya kalau begitu. Nah, dari skala 1 sampai 10
Di mana posisi Bapak dalam pencapaian tujuan ini? Jadi di dalam pencapaian tujuan ini, jika dihitung atau dibandingkan dengan skala 1 sampai 10, maka saya merasa saat ini berada di posisi 7. Oh, Bapak berada di posisi 7 ya. Apa alasan Bapak sehingga mengatakan saya berada di posisi 7? Alasan saya mengatakan saya di posisi 7 karena dalam permasalahan yang saya hadapi, saya sudah berani melakukan langkah ingin bertemu dengan ibu untuk mencari apa yang terbaik. Mantap ya Pak. Apa hambatan Bapak dalam menghadapi masalah Bapak? Jadi hambatan yang saya alami di kelas saya, Bu, kebetulan buku materi pelajaran itu tidak cukup. Jadi hanya sebagian saja. Jadi ketika saya melaksanakan proses pembelajaran, anak-anak yang lain tidak mendapat buku, tidak cukup bukunya. Jadi saya merasa kewalahan, Bu, untuk melakukan proses belajar yang kreatif, aktif, dan menyenangkan, sedangkan ada anak-anak yang tidak punya buku. Oh, seperti itu ya Pak. Bapak merasa kewalahan saat melakukan proses belajar mengajar karena kekurangan buku. Apa solusi Bapak? Jadi rencananya, Bu, saya akan meminta siswa untuk membawa HP. Jadi rencana siswa saya suruh membawa HP ke sekolah supaya bisa menjadi pengganti buku paket, Bu. Oh, seperti itu. Jadi membahas siswa Bapak membawa HP. Apa ada rencana lain Pak selain solusi tersebut? Jadi untuk sementara yang pertama saya suruh bawa HP, kemudian yang kedua, jika rapat nanti pada pasca penerimaan dana BOS, saya akan usulkan kepada kepala sekolah bagaimana cara memenuhi buku paket ini. Oh, jadi ada dua upaya Bapak. Yang pertama tadi bawa HP, kemudian mengusulkan kepada kepala sekolah untuk dibelikan melalui dana BOS. Yang mana Bapak prioritaskan? Untuk sementara yang saya prioritaskan adalah siswa membawa HP, karena itu tidak butuh waktu lama, Bu. Mungkin begitu anak-anak disuruh membawa HP, besoknya dia bawa. Seperti itu. Oh, iya, jadi prioritasnya yaitu anak-anak membawa HP ya Pak. Apa ukuran keberhasilan dari upaya Bapak tersebut? Jadi ukuran keberhasilan ketika saya suruh anak-anak membawa HP, kemudian setelah proses pembelajaran, anak-anak yang tadinya tidak punya buku paket ini bisa aktif belajar dengan menggunakan media komunikasi yaitu HP atau alat tambahan. Kemudian setelah proses belajar mengajar berjalan dengan baik, maka anak-anak ini yang tidak punya HP bisa duduk dengan temannya yang punya HP. Jadi ukuran keberhasilannya adalah ketika saya melakukan proses belajar, semua anak-anak yang ada di dalam kelas ini bisa ikut aktif belajar dengan menggunakan alat pembelajaran atau alat tambah pembelajaran yang namanya HP. Mantap sekali Pak Iwan. Kapan rencananya mau dilaksanakan? Oh ya, insya Allah, Bu, rencananya pekan depan atau secepatnya, karena mengingat pembelajaran proses terjadi, pembelajaran belajar mengajar terjadi terus, artinya setiap hari untuk mengatasi masalah ini, maka insya Allah pekan depan, Bu, insya Allah saya akan laksanakan. Bagus ya Pak. Jadi akan dilaksanakan secepatnya. Apa komitmen Bapak melaksanakan ini? Jadi komitmen saya melaksanakan ini, Bu, supaya anak-anak itu bisa belajar dengan aktif, walaupun tidak hanya mengandalkan
buku paket, tapi kita bisa mengandalkan media lain seperti pemanfaatan teknologi yaitu materi. Bagus ya Pak Iwan. Siapa yang akan dilibatkan dalam upaya tersebut? Jadi yang saya libatkan dalam upaya ini adalah yang pertama siswa, kemudian orang tua siswa dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Jadi Bapak ingin melibatkan siswa tersebut, siswa Bapak dan orang tuanya. Ya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan coaching ini? Alhamdulillah Bu, jadi setelah percakapan ini saya bisa lega, saya bisa mengeluarkan unek-unek saya dan mendapatkan solusi apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi masalah kurangnya buku paket di kelas saya. Alhamdulillah ya Pak Iwan, saya sudah tidak sabar mendengar keberhasilan dari upaya Bapak. Insya Allah kita bisa berbincang di lain waktu. Saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan SPD atau biasa dipanggil dengan Pak Iwan. Di sini saya akan melaksanakan proses coaching, di mana saya sendiri sebagai pengamat dan rekan saya di sebelah kanan. Ya, nama saya Andi Yuliani. Di sini saya berperan sebagai coach. Dan teman saya di sebelah kiri. Saya Hasjunita SPD sebagai coach. Ya, itulah perkenalan dari kami UPT SD Impres 377 San. Baik Bu Yuli, sebelum Bu Yuli melakukan percakapan coaching bersama dengan Bu Nita, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya itu menanyakan tentang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ketika melaksanakan coaching. Baik Pak, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan selama proses coaching yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif, kemudian ketiga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau terbuka. Oh iya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi pada kegiatan coaching? Jadi yang secara spesifik yang ingin diobservasi selama proses coaching sebentar yaitu saya lebih fokuskan pada bagaimana saya dapat menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya dapat menggali informasi di coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau terbuka. Sekarang pertanyaan terakhir. Mana indikator apa ataukah dengan kata lain indikator apa yang Ibu kembangkan setelah kegiatan ini? Ya, jadi indikator ketercapaian atau keberhasilan dari percakapan ini, saya mengharapkan si coaching sebentar dapat menemukan solusi atau upaya dalam menghadapi masalah yang dialami saat ini. Baik Bu Andi Yuli, setelah berbincang dengan Ibu dan mengajukan beberapa pertanyaan, jadi saya persilahkan Ibu, silahkan melaksanakan apa yang ingin dilakukan, mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Dita. Siang Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Kalau Ibu? Alhamdulillah sama dengan Ibu, sangat sehat Ibu. Alhamdulillah Bu. Iya, jadi di sini kita akan melakukan percakapan ya Bu. Mudah-mudahan di dalam percakapan kita nantinya Ibu Hasjunita dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi ya. Nah, Ibu Nita, apa
saya punya masalah Bu dengan murid saya yang kekurangan buku Bu. Ya, jadi Ibu Asyunita punya masalah dengan peserta didik, di mana di dalam pembelajaran itu siswa mengalami kendala karena adanya kekurangan buku ya. Ya Bu. Ya. Ibu Nita, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita pada hari ini? Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah saya dengan siswa saya yang mengalami kekurangan buku Bu. Oke, jadi Ibu tentunya ingin menemukan solusi atau upaya ya untuk menghadapi siswa yang kekurangan buku. Nah, Ibu, jika posisi Ibu diibaratkan atau diskalakan dengan angka dari 1 hingga 10, menurut Ibu, Ibu berada di posisi level berapa? Saya berada di level 7 Bu. Iya, Ibu berada di level 7. Nah, di level 7 ini apa hambatan yang Ibu temukan di dalam permasalahan tadi, di mana siswa kekurangan buku dalam belajar di kelas? Saya mengalami hambatan jika mengajar Bu, karena di sekolah saya itu misalnya di kelas saya hanya memiliki 5 buku. Jadi di kelas itu saya bagi menjadi per kelompok. Setiap kelompok saya bagi hanya satu kelompok satu buku, bukan per orang Bu. Iya, jadi siswa kekurangan buku hanya ada 5 buku, sehingga Ibu menggunakan alternatif, yaitu dengan melakukan kelompok ya, membagi siswa dalam beberapa kelompok sehingga semua kelompok ini dapat memiliki buku. Nah, ada hambatan yang lain yang Ibu temukan atau yang Ibu dapatkan dari masalah tersebut? Iya Bu, karena apabila saya kasih PR, si anak tersebut hanya satu orang yang bawa itu buku dalam satu kelompok, padahal seharusnya per orang, dan susah Bu karena berjauhan juga rumahnya, sebagian besar berjauhan rumahnya. Seperti itu Bu hambatan saya. Baik, itu hambatan lain ya. Ada upaya yang Ibu lakukan untuk menangani siswa yang kekurangan buku? Ada Bu. Saya berupaya mengadakan buku dengan cara menyuruh siswa saya mendownload di HP Bu. Ya, jadi upayanya seperti itu. Ya, Jadi Ibu meminta siswa untuk mencari materi ya, Ya, di Bu. internet atau mendownload buku itu di internet, Ya, Bu. supaya semua siswa ini dapat terfasilitasi. Iya Bu. Oke, ada upaya lain yang akan Ibu lakukan supaya siswa ini tidak lagi kekurangan buku? Saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah saya dalam rapat RKAS supaya dia memberikan buku sesuai dengan jumlah siswa atau murid yang ada di kelas saya Bu. Baik, jadi ada 2 upaya ya yang dilakukan. Nah, dari 2 upaya ini Ibu lebih memprioritaskan yang mana? Saya lebih memprioritaskan dengan membawa HP siswa saya, karena dengan melihat mendownload di HP, selain itu yang tidak bisa mendownload, mencari materi yang terkait dengan apa yang saya ajarkan melalui internet Bu. Iya, jadi Ibu akan mengupayakan agar siswa ini dapat mengunduh ya materi yang ada di internet. Nah, baik Ibu, ukuran keberhasilan Ibu dari rencana yang akan dilakukan ini seperti apa? Saya yakin proses pembelajaran
di kelas saya akan berjalan dengan baik apabila siswa saya atau murid saya memiliki buku per orang atau semuanya dapat menerima materi baik melalui buku maupun melalui HP, Bu. Baik, tadi Ibu sudah merencanakan beberapa upaya. Nah, kapan upaya itu akan dilakukan, Ibu? Saya rencanakan besok saya akan mengumumkan kepada siswa saya atau murid saya untuk memberitahukan kepada orang tuanya supaya bawa HP ke sekolah, Bu. Ya. Apa ukuran keberhasilan Ibu dari rencana yang akan dilakukan? Saya yakin kalau siswa saya membawa HP ke sekolah dan mendownload buku atau materi-materi, insya Allah pembelajaran saya akan berjalan dengan maksimal, Bu. Baik, Ibu, bagus sekali ya upayanya tadi. Kemudian apa yang menjadi komitmen Ibu di dalam mencapai tujuan yang diharapkan? Saya berkomitmen dengan adanya dengan adanya HP sebagai alternatif untuk mendukung kekurangan buku bisa terlaksana dengan baik proses belajar mengajar di kelas saya, Bu. Ya, jadi HP ini sebagai sumber belajar ya, agar siswa juga lebih mudah di dalam melakukan proses belajar di kelas. Baik, dari komitmen yang akan Ibu lakukan ini, siapa yang akan dilibatkan untuk mempertahankan atau menjaga komitmen ini, Bu? Saya akan bekerja sama dengan murid saya dan orang tuanya, Bu. Ya, baik, ide yang sangat bagus ya, Bu. Dari percakapan yang telah kita lakukan tadi mulai dari awal hingga saat ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Alhamdulillah saya sangat senang, Bu. Dengan adanya percakapan ini saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Ya, jadi intinya Ibu sudah tahu ya apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan berikutnya nanti. Baik Ibu, saya tidak sabar lagi mendengar keberhasilan Ibu di dalam melakukan upaya itu. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya Bu upayanya. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa kembali Bu dengan membahas bagaimana progres yang Ibu lakukan ini. Harapannya tentunya baik ya. Kalau begitu saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini Bu. Terima kasih telah melakukan proses coaching. Sehat-sehat selalu ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu Yuli, setelah percakapan dengan Ibu Hasdunita yaitu tentang coaching, alhamdulillah saya melihatnya berjalan dengan cukup alot. Namun ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bu Yuli, yaitu yang pertama, apa Ibu Yuli yang sudah lakukan pada proses coaching ini? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi yang saya lakukan selama proses coaching tadi itu, di mana percakapan tadi sudah menggunakan alur cerita, yang mana tahapannya itu ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi semua alur ataupun tahapan cerita ini sudah tercapai. Kemudian pada saat tadi saya melakukan percakapan dengan Ibu Hasdunita, saya sudah berupaya juga untuk menjadi pendengar yang lebih aktif lagi, yang lebih fokus lagi, agar saya dapat menyimak apa yang disampaikan oleh si coach
sehingga di sini saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot atau lebih terbuka. Oh iya, jadi cukup bagus Bu ya, apa yang dilakukan dan apa yang dilaksanakan. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, yaitu dari proses percakapan yang Ibu lakukan dengan Bu Junita, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan untuk proses selanjutnya supaya kegiatannya nanti lebih bermutu atau bermakna lagi atau sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya, yang namanya manusia ya Pak, masih perlu banyak belajar, perlu banyak latihan, bagaimana menjadi coach yang baik, dan yang tadi saya lakukan itu saya rasa masih perlu perbaikan, sehingga di sini nantinya saya akan lebih mendalami lagi bagaimana si coach itu bisa menjadi pendengar yang lebih fokus lagi, tanpa memikirkan hal-hal lain. Kemudian saya juga akan berupaya untuk menggali informasi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh coach, sehingga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Intinya di sini Pak, saya akan lebih banyak latihan, dan saya juga akan mungkin nantinya menonton video-video yang ada di YouTube terkait dengan praktik coaching. Oh iya, bagus sekali. Apa yang Ibu ingin laksanakan adalah harapannya ingin supaya coaching ini berjalan dengan ya, memang semua orang punya kekurangan, tapi mendengar apa yang Ibu sampaikan, Ibu sepertinya punya harapan dan niat ingin belajar terus menerus supaya proses coaching yang dilakukan selanjutnya akan tercapai atau sesuai dengan itu. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 ingin melakukan proses coaching. Perkenalkan, saya Hasjunita SPD sebagai pengamat, dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Ridwan SPD sebagai coach, dan di sebelah kiri saya Andi Yuliani berperan sebagai coaching. Baiklah, saya Assalamualaikum Pak Iwang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer, di mana saya akan mengawati Pak Iwan bersama Andi Yuliani untuk melakukan percakapan coaching. Nah, sebentar, di dalam proses percakapan saya akan melihat Pak Iwang melakukan proses sesuai dengan prinsip coaching yang ada 3, yaitu ada kemitraan, ada kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan sesuai dengan alur Tirta. Namun sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan, di mana ini merupakan pertanyaan sebelum melakukan observasi. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam percakapan ini. Jadi kompetensi yang dikembangkan dalam percakapan ini yaitu kemitraan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki seorang coach. Gitu ya Pak. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Jadi yang ingin diobservasi secara spesifik yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Oh ya, jadi ada 2 ya Pak, ada kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang ketiga,
Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika nantinya proses coaching ini sudah dilaksanakan dan si coach bisa menemukan masalahnya dan menyelesaikan masalahnya. Oh, iya, seperti itu ya Pak. Baiklah, saya persilahkan kepada Bapak Ridwan atau Pak Iwan bersama dengan Nandi Yuliani untuk melakukan proses coaching. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah baik Pak. Bu Yuli, tanya Bu Yuli mencari-cari saya ya? Iya Pak. Oh, iya. Oke, kita sudah ketemu Bu Yuli. Silahkan Bu Yuli apa yang ini disampaikan apa tujuannya? Iya. Cari saya. Jadi begini Pak ya, jadi tujuan saya untuk mencari-cari Bapak di sini karena di mana saya memiliki masalah di sini Pak. Masalahnya mungkin di sini terkait dengan siswa ya, karena di dalam proses pembelajaran saya terkendala membelajarkan siswa karena adanya kekurangan buku di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oh, iya. Jadi ini mengalami kekurangan. Baik Bu Yuli, sebelum kita lanjut, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Ya, jadi ukuran keberhasilan dari pertemuan yang kita lakukan pada hari ini, di mana selama percakapan sebentar saya dapat menemukan solusi di dalam menangani siswa yang kekurangan buku Pak. Oh iya. Baik Bu Yul, dari apa yang Bapak dengarkan, Bu Yul akan melakukan sesuatu. Nah, jika dibandingkan atau dikaitkan dengan skala yang ada sekarang, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana terhadap masalah yang Ibu ingin sampaikan kepada saya? Ya. Jadi kalau diibaratkan dalam angka, saya merasa bahwa posisi saya selama ini berada di level 7 Pak. Di mana di dalam pembelajaran saya mengalami kendala pada saat mengajar karena adanya kekurangan buku terhadap siswa, sehingga saya bingung untuk melakukan cara sehingga anak-anak ini dapat belajar dengan adanya fasilitas yang lebih baik lagi. Oh iya. Kira-kira masalah Ibu apa solusinya Ibu? Iya, jadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini mungkin solusinya yaitu saya akan meminta murid mungkin untuk membawa HP ke sekolah dengan alasan bahwa ketika dia membawa HP, saya dapat meminta mereka untuk mengunduh materi terkait dengan apa yang saya ajarkan pada hari itu. Jadi siswa yang kekurangan buku nantinya dapat terfasilitasi dengan adanya bantuan HP Pak. Oh iya, jadi Ibu rencananya meminta siswanya menggunakan alat tambahan. Iya Bu, baik. Kira-kira kapan Ibu memulai rencana ini? Ya, jadi rencana yang saya ingin lakukan ini, saya berinisiatif untuk melakukan di pekan depan Pak, supaya anak-anak yang tidak terfasilitasi dengan baik, yang merasa sulit di dalam belajar itu dapat terbantukan dengan adanya bantuan HP. Karena ketika HP ini sudah ada, otomatis saya dimudahkan untuk menyampaikan materi. Oh iya, bagus sekali. Di dalam hal ini atau rencana yang Ibu ingin lakukan, siapa yang Ibu ingin libatkan? Ya,
dari upaya yang akan saya lakukan ini nantinya Pak, yang akan saya libatkan yang pertama mungkin orang tua siswa, yang mana orang tua siswa ini saya akan minta kepada mereka untuk memfasilitasi muridnya untuk membawa HP ke sekolah. Nah, kemudian yang kedua yang akan saya libatkan di sini ya saya sendiri Pak, karena saya yang akan mengajar di kelas itu. Otomatis saya akan berhubungan langsung dengan murid-murid sehingga saya dapat memberikan arahan bagaimana menggunakan HP sebagai alat bantu di dalam proses pembelajaran. Oh iya, baik. Jadi melakukan sesuatu yang membantu dalam mencapai masalah. Jadi apa komitmen Ibu atau hasil yang ingin dicapai dalam masalah ini yang Ibu selesaikan dengan sendiri? Jadi hasil yang ingin dicapai dari masalah yang tengah saya hadapi saat ini ya tentunya pada saat saya meminta siswa untuk membawa HP ke sekolah, ya tentunya mereka dapat belajar dengan HP tersebut dengan mendownload langsung materi-materi yang saya berikan pada saat mengajar, sehingga kendala siswa di dalam belajar tersebut dapat teratasi karena yang awalnya mungkin siswa yang tidak memiliki buku paket atau kurangnya buku paket ini dapat terbantukan dengan adanya HP tersebut. Oh ya, baik Bu. Setelah mendengar Bapak tidak sabaran lagi, mudah-mudahan yang Ibu lakukan dapat terus. Saya tunggu kabarnya Bu Yu ya. Iya Pak. Terima kasih Bu Yu. Iya, Sampai Pak. jumpa. Sampai jumpa Pak. Setelah melakukan coaching bersama Bu Andi Yuliani, Alhamdulillah perasaannya senang, bahagia karena dapat menemukan solusi. Baik, Bapak telah melakukan proses coaching. Saya sudah mengamati dan saya sudah melihat, alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus ya Pak. Sebelumnya saya ingin melakukan pertanyaan. Adapun pertanyaan saya yang pertama yaitu apa yang Bapak sudah lakukan saat melakukan proses coaching? Jadi yang saya lakukan tadi dalam proses coaching adalah menggunakan alur cerita di dalam pertanyaan kepada si coaching. Oh iya, betul Pak. Saya sudah melihat tadi Bapak sudah menggunakan alur cerita di mana Bapak telah mengajukan pertanyaan dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawab. Semuanya terlihat pada saat Bapak melaksanakan coaching. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya atau selanjutnya Pak? Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri saya. Oh iya, jadi Bapak masih perlu meningkatkan kemitraannya dan kompetensi saat melakukan coach ya. Bagus sekali ya Pak. Bapak selalu ingin belajar supaya proses coach kedepannya lebih berjalan dengan maksimal. Saya kira pertemuan kali ini cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, demikianlah tadi apa yang kami lakukan bertiga, yaitu proses coaching di dalam modul 2.3. Tiga. Dah. Dadah. Bye-bye.